Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita, yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti firman Allah yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya adalah dan ketika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan nikmat Allah yang berikan kepada kita yang paling agung adalah nikmat hidayah Islam. Karena sekian miliar manusia, sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, masih banyak sekali yang tidak beragama Islam. Tetapi Allah mengizinkan kita untuk beragama Islam, beragama yang benar. Dan dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada dua nikmat yang yang kita itu seringkali lalai dengan nikmat itu. Seperti yang disabdakan Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya ada dua nikmat yang seringkali manusia itu lalai atau lupa, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Agung Gamping yang insya Allah diberkahinya ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan, semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas kegigihan beliau dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, atas perjuangan beliau dalam mensyiarkan agama Islam sehingga kita dapat memeluk agama Islam yang beliau bawa. Saya Ihda Ayunil Azaria dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kali ini ingin sharing-sharing dengan ibu-ibu sekalian tentang amalan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang. Sebelumnya, gimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik, poin pertama adalah berwudu dari rumah dan memperbanyak langkah menuju masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masya ila baitin man buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanas khotwatahu ihdahuma tahuttu khoti'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Ini artinya, barang siapa berwudu dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah yaitu masjid untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya yang satu menghapus kesalahan dan yang satu lagi meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut terdapat motivasi untuk kita bersungguh-sungguh mendatangi masjid dengan berjalan kaki, bukan dengan menaiki kendaraan walaupun jarak dari rumah ke masjid itu agak jauh. Hal ini dengan catatan selama hal itu tidak menimbulkan masyakoh, kesulitan atau ada uzur, misalnya udah sepuh atau kakinya lagi sakit atau lagi nggak enak badan gitu. Jangan dipaksain karena Allah tuh juga nggak mau ngebebankan sesuatu ke hambanya. Saking Allah tuh sayang gitu sama kita. Misalnya ketika kita nggak mampu sholat sambil berdiri, Allah mengizinkan kita untuk sholat dengan duduk. Kalau nggak sanggup duduk, boleh sambil berbaring gitu. Nah, untuk yang laki-laki itu kan diwajibkannya sholat di masjid. Kalau untuk perempuan itu dianjurkannya sholat di rumah, di kamar gitu ya. Terus kemudian bagaimana bagi wanita yang sholatnya di rumah? Bahwasanya ketika seseorang wanita mendengarkan azan lalu ia langsung bergegas mengambil air wudhu dan sholat, maka langkahnya itu pun juga dihitung sebagai pahala. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan dan minum. Meraih keridhaan Allah Ta'ala adalah tujuan tertinggi, tujuan teragung kita. Bahkan itu termasuk tujuan penghuni surga. Allah berfirman,
wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Yang artinya dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Quran surat At-Taubah ayat 72. Kemudian bagaimana supaya Allah itu ridho kepada kita? Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashroba syarbatan fayahmadahu 'alaiha. Yang artinya sesungguhnya Allah sangat ridho kepada seorang hamba yang memakan makanan lalu memuji Allah karena makanan tersebut, atau meminum suatu minuman lalu memuji Allah karenanya. Hadis riwayat Muslim. Hanya dengan kita mengucapkan alhamdulillah habis makan atau habis minum, Allah tuh benar-benar sangat ridho gitu kepada kita. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu, doa sebelum makan atau sebelum minum tuh gimana, Bu? Ya. Berarti udah nggak pakai yang Allahumma barik lana gitu? Enggak. Ya karena setelah yang saya pelajari dan Umi juga pernah ngendiko kalau hadis yang mengatakan doa sebelum makan itu Allahumma barik lana itu kurang sahih gitu ya. Ya, jadi lebih sahihnya cukup membaca basmalah aja. Jadi misalnya ibu-ibu sekalian, mbak-mbak semuanya makan sebelum makan atau sebelum minum baca bismillah, terus habis makan habis minum baca alhamdulillah, itu kita tuh dapat pahala dan Allah tuh sangat-sangat ridho kepada kita, masya Allah. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan doa di waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 18 yang berbunyi wabil ashari hum yastaghfirun, yang artinya dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Maksud dari ayat tersebut yaitu seseorang bangun di penghujung malam atau sepertiga malam terakhir lalu ia melaksanakan sholat tahajud. Sebagian muslimin menghabiskan waktu sepertiga malamnya atau waktu sahurnya itu biasanya dengan mengobrol yang kurang penting atau menonton televisi. Dan ini kan bentar lagi mau Ramadan. Biasanya Ramadan itu tuh acara televisi tuh isinya yang lelucon-lelucon, ketawa-ketawa gitu. Sangat disia-siakan sekali kalau kita tuh menghabiskan waktu waktu sahur kita, waktu sepertiga malam terakhir kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Sebaliknya, waktu sahur itu hendaknya diisi dengan istighfar, muhasabah diri agar lebih baik dengan penuh ketundukan kepada Allah, serta diisi dengan berdoa, meminta kepada Allah dengan penuh kehinaan karena waktu sahur adalah doa yang mustajab. Kebiasaan orang solih adalah memanfaatkan waktu sahurnya, waktu sepertiga malam terakhirnya untuk banyak beristighfar. Karena kita manusia ya, jadi banyak melakukan dosa gitu, entah itu yang disengaja atau yang tidak kita sengaja. Waktu sahur adalah waktu mustajab untuk berdoa. Hendaknya kita memperbanyak berdoa di waktu ini. Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir, yaitu waktu sahur. Saat itu doa akan dikabulkan oleh Allah dan permintaan akan dipenuhi. Rasulullah SAW bersabda, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu may yad'uni fa astajiba lahu may yas'alni fa a'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Yang artinya adalah Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa saja yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, jangan sia-siakan waktu sahur kita, waktu sepertiga malam terakhir kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena di waktu-waktu itu tuh waktu dimana Allah tuh turun ke langit dunia untuk mengabulkan semua doa kita, untuk memenuhi semua permintaan kita, untuk mengampuni semua permohonan ampun kita, seperti itu. Yang keempat adalah mengucapkan kata-kata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
kalimatani khafifatani ala lisani taqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya ada dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan, dan keduanya dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Hadis tersebut menunjukkan keagungan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat yang baik, dan kita dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan menghindari kata-kata yang buruk. Zikir adalah amalan yang paling agung, amalan yang paling ringan kita lakukan. Kita bisa melakukannya ketika kita sedang duduk, berdiri, atau sedang masak, atau berkendara, seperti itu. Nah, jika kita memperbanyak zikir waktu kita berkendara, Allah tuh bakal melindungi kita saat kita di jalan gitu. Soalnya kalau di jalan tuh rawan musibah gitu ya. Terus misalnya ibu-ibu lagi masak gitu, jangan cuma masak aja, sambil zikir juga gitu. Jadi dapat dua-duanya. Ya, dapat masaknya, dapat zikirnya juga gitu. Maka manfaatkan waktu luang kita untuk selalu berzikir, mengingat Allah gitu. Karena kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadi kan ada 4 poin nih, apa aja ibu-ibu? Yang pertama, berwudu dari rumah dan memperbanyak langkah ke masjid. Yang kedua, membaca alhamdulillah setelah makan atau minum. Yang ketiga, istighfar di waktu subuh atau sepertiga malam terakhir. Terus yang keempat, memperbanyak kata-kata yang baik. Itu. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, ya, berzikir. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menggugah semangat ibu-ibu semua untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat Az-Zariyat ya. Ayat lupa. Akhir-akhir gitu. 56 ya. Sebelum saya tutup, mari kita membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banget ya ibu-ibu udah meluangkan waktu untuk saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.